Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Mawardi Raukang dengan NIM A25122055 ingin mempresentasikan sedikit terkait materi reaksi rantai untuk memenuhi tugas akhir ujian semester kinetika kimia. Nah, pada saat mempelajari reaksi kimia, ternyata tidak sesimpel yang biasanya terlihat. Ada juga reaksi kimia yang keseluruhannya nampak sederhana, namun ternyata jika diuraikan cukup rumit. Nah, itu disebut sebagai reaksi rantai. Reaksi pada fase gas umumnya melalui beberapa tahapan yang melibatkan radikal bebas. Nah, radikal bebas adalah suatu spesies atom atau molekul yang memiliki jumlah elektron ganjil atau tidak berpasangan. Nah, biasanya ditandai dengan tanda dot atau tanda titik. Nah, radikal bebas bersifat reaktif dan dapat menyerang molekul lainnya untuk kemudian membentuk radikal baru. Jadi, yang bersentuhan dengan radikal nanti akan menetralkan dirinya sendiri, namun elektronnya akan tertinggal di unsur yang dia sentuh, sehingga konsekuensinya akan menjadi mekanisme reaksi berantai. Misal, unsur radikal ketemu molekul A, nanti molekul A akan menjadi radikal. Nah, molekul A ketemu molekul B yang akan menjadi radikal dan seterusnya. Nah, contoh, ada meteorologi radikal bertemu dengan etana. Unsur H dari etana ini diambil satu oleh meteor radikal akan menjadi metana. Namun metil radikal ini malah meninggalkan elektron radikal ke etana, sehingga akhirnya etana ini berubah menjadi etil radikal, di mana unsur radikal ini akan selalu menyerang unsur lainnya secara sporadik. Nah, sporadik artinya terus menerus sampai habis molekulnya hingga sampai ke tahap terminasi. Nah, selanjutnya pada reaksi rantai ada penggolongan tahap reaksi. Yang pertama, tahap inisiasi atau pemula adalah reaksi yang menghasilkan zat antara reaktif. Kemudian ada tahap propagasi atau perambatan, adalah zat antara dengan bereaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian ada tahap inhibisi atau penghambatan, di mana tahap ini adalah reaksi zat antara dengan produk yang diinginkan sehingga jumlah produk yang diinginkan berkurang. Nah, kemudian ada tahap terminasi atau tahap pengakhiran, adalah reaksi sesama zat antara menghasilkan molekul stabil. Berikut ada contoh soal reaksi rantai pada pembentukan HBr. Tahapannya tidak mudah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, jika mencari laju reaksinya perlu mengetahui dulu laju pembentukan HBr dulu. Nah, HBr ini terbentuk pada reaksi B atau reaksi K2 dan terjadi di reaksi pada C atau K3, tapi hilang pada reaksi ke D atau K4. Maka laju pembentukannya dapat dilihat, yaitu D kali konsentrasi HBr dibahagi dengan DT sama dengan KB kali konsentrasi radikal Br dikalikan konsentrasi H2 ditambah KC kali konsentrasi unsur radikal H dikalikan Br2 konsentrasi Br2 dikurangi KD kali konsentrasi radikal H dikalikan dengan konsentrasi HBr. Nah, kenapa dikurangi KD? Karena pada K4 inilah HBr tidak diproduksi lagi. Misalnya harus dilakukan dengan mengetahui konsentrasi atom brom dan hidrogen. Nah, untuk disusun dalam persamaan lajunya dan dianggap dalam keadaan steady. Nah, karena sangat panjang jika disubstitusi masing-masing persamaan 2 ke persamaan 1 yang tadi, maka dihasilkan persamaan ini, yaitu persamaan kedua paling bawah itu D dikalikan konsentrasi HBr dibahagi dengan DT sama dengan 2KB dikalikan dengan Ka per Kc pangkat setengah dikalikan konsentrasi H2 kali konsentrasi radikal Br dibahagi 1 plus Kd kali konsentrasi HBr bahagi Ke kali
konsentrasi Br2. Nah, sehingga menghasilkan K aksen 2K dengan 2Kb dikalikan Ka per Kc pangkat setengah, dan K aksen 2 sama dengan Kd per Kc. Maka persamaan 2 dapat dituliskan sebagai berikut: D dikalikan konsentrasi HBr dibahagi dengan dt sama dengan K aksen kali konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi radikal Br bahagi 1 plus K aksen 2 kalikan konsentrasi HBr bahagi konsentrasi Br2. Sekian presentasi dari saya terkait penjelasan reaksi rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.